Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir suratil A'la, tafsir surat Al-A'la, di mana kita telah sampai pada ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yaslan naral kubra. Ini ayat telah kita jelaskan sebagai ancaman bagi orang-orang yang berpaling dan meninggalkan nasihat serta peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diancam dalam ayat ini bahwa orang yang seperti ini akan masuk ke dalam neraka yang besar, ke dalam api yang besar. Maka telah kita sebutkan tafsir para ulama terkait dengan an-nar al-kubra. Sebagian ada yang menafsirkan api yang besar itu sebagai perbandingan antara api dunia dengan api akhirat. Api akhirat tentu jauh lebih besar daripada api yang ada di dunia. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwa ini perbandingan antara api yang ada di alam barzakh dengan api yang ada di alam akhirat. Karena ada siksaan di alam kubur, di alam barzakh, dan ada siksaan di alam akhirat. Dan sebagian lagi ada yang menyebutkan bahwa api yang besar yang dimaksud dalam ayat ini adalah api di dalam neraka. Karena neraka itu bertingkat-tingkat, ada yang kecil, ada yang besar. Dalam artian siksaannya berbeda-beda sesuai dengan jenis amal, dosa, dan kekufuran yang dilakukan oleh manusia itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan dan masih berkenaan dengan ayat yang ke-12 itu, di mana Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut menerangkan bahwa an-narul kubra, api neraka yang besar itu, yang mereka masuk ke dalamnya kemudian mereka berada di dalamnya, Allah terangkan summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka di dalamnya tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah hidup. Ini kembali Allah Subhanahu wa taala menerangkan kengerian neraka yang disebutkan dalam ayat ini. Di ayat yang sebelumnya sudah kita bahas tentang neraka.
Di ayat ini kembali Allah bahas tentang neraka itu. Dan sebenarnya sudah sering kita singgung tentang neraka ini. Kalau kita lihat dari surat-surat yang pernah kita bahas sebelumnya, itu banyak menerangkan tentang neraka. Jadi jangan ada yang berkata, Ustadz ini pembahasannya tentang neraka terus. Tidak ada pembahasan lain kecuali tentang neraka. Ya, bukan seperti itu. Maksudnya kita menerangkan tentang neraka supaya apa? Supaya manusia itu ingat dan sadar bahwa di akhirat itu selain ada surga juga ada neraka. Bahwa di akhirat itu selain ada orang yang bahagia, ada juga yang sengsara. Sehingga keliru kalau misalnya orang hanya menjelaskan tentang surga, nerakanya ditinggalkan. Demikian halnya juga keliru kalau hanya menerangkan tentang neraka saja, surganya ditinggalkan. Makanya sering kami ulangi bahwasanya manusia itu hendaknya berada di atas dua hal. Harapan, roja, dan al-khawf, rasa takut. Harapan dengan surga, takut dengan api neraka. Dan itu mesti ada pada diri seorang mukmin. Kapan dia berat sebelah, misalnya dia hanya ingat surga tapi tak ingat neraka, maka harapannya besar, rasa takutnya kecil. Sehingga dia terdorong mungkin untuk melakukan amal soleh, tetapi tidak tercegah untuk melakukan dosa dan keburukan. Kenapa? Dia tidak ingat dengan neraka. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana kalau ada orang yang hanya ingat neraka tapi tidak ingat surga, maka dia hanya takut saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak ada harapannya kepada Allah. Ini juga berbahaya. Nah, makanya manusia itu harus ada di antara dua hal. Selain dia ngerti tentang neraka itu bagaimana kengeriannya, maka dia perlu juga ngerti tentang surga itu bagaimana keindahannya. Dan ini sangat sering Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan. Makanya insyaallah ta'ala setelah ayat-ayat ini, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala secara timbal balik menyebutkan tentang keberuntungan orang-orang yang mendapatkan peringatan dan mau mengambil peringatan itu. Allah sebutkan keberuntungan bagi mereka dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah diceritakan tentang neraka, maka diceritakan juga tentang surga. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat yang ke-13 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka di dalam neraka itu tidak mati dan tidak pula hidup. Subhanallah, makhluk itu bisa jadi dia hidup dan ada makhluk yang mati. Kematian dan kehidupan itu dua hal yang kontradiktif, yang tidak mungkin ketemu satu sama lain. Artinya tidak mungkin berkumpul pada diri seseorang kehidupan dan sekaligus kematian. Nah, itu tidak mungkin. Jadi kalau ada orang dikatakan hidup, maka tidak mungkin dia mati. Kalau ada orang yang sudah mati, berarti dia tidak hidup. Itu kan dua hal yang bertentangan itu. Tapi subhanallah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa mereka yang berada di dalam neraka yang besar itu la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Apa maknanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Kata para ulama tafsir, maknanya bahwa mereka penduduk api neraka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sangat pedih, dengan azab yang sangat besar. Bahkan seakan-akan mereka mau mati, dan bahkan hampir-hampir mereka mau mati, akan tetapi mereka tidak bisa mati. Itu maknanya. Sehingga mereka diazab dengan azab yang terus-menerus kekal abadi selama-lamanya. Sehingga betul-betul mereka rasakan la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ini persis seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala juga firmankan dalam surat Fatir ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina kafaru
Dan orang-orang kafir itu, kata Allah, lahum naru jahannam, bagi mereka adalah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, tidak diselesaikan perkara mereka hingga mereka mati, wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan tidak diringankan pula bagi mereka azab mereka. Kadzalika najzi kulla kafur, maka demikianlah kami mengazab dan kami memberikan balasan kepada setiap orang-orang yang sangat ingkar kepada Allah. Surat Fatir ayat 36. Bahkan juga disebutkan di dalam Quran bagaimana rintihan penduduk api neraka itu, yang mereka ingin minta dimatikan saja oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Allah berfirman, wa nadau, dan mereka menyeru penduduk neraka. Mereka menyeru, ya Malik, wahai malaikat Malik, malaikat penjaga pintu api neraka. Penduduk neraka berkata kepada malaikat Malik, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, biarkanlah Tuhanmu, mintalah kepada Tuhanmu agar dia mematikan kami saja. Itu permintaan penduduk neraka kepada malaikat Malik. Apa jawaban malaikat Malik? Sebelum malaikat Malik menjawab, malaikat Malik diminta dengan permintaan tersebut, malaikat Malik diam, tidak memberikan jawaban apa-apa. Dalam keadaan penduduk neraka minta kepada malaikat Malik supaya memohonkan kepada Tuhannya agar mereka dimatikan saja, tidak usah disiksa seperti ini. Maka apa yang terjadi? Malaikat Malik diam, Pak. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsirnya, berapa lama malaikat Malik itu diam ketika ditanya dan diminta oleh penduduk api neraka ini. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, malaikat Malik terdiam alfusanah, selama 1000 tahun. Diam malaikat Malik, tidak memberikan jawaban apa-apa. Kemudian setelahnya barulah malaikat Malik menjawab setelah 1000 tahun. Apa kata malaikat Malik? Qala innakum makithun. Kata malaikat Malik, sesungguhnya kalian wahai penduduk neraka akan tetap tinggal di dalam api neraka itu. Subhanallah. Mereka menunggu jawaban dengan sangat lamanya, dengan harap-harap cemas tentunya. Ketika menerima jawabannya seperti itu. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini sebagai ancaman, dan ini akan terjadi nanti pada hari kiamat. Belum terjadi perkaranya sekarang. Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita agar kita mengambil pelajaran, agar jangan sampai kita termasuk dari orang yang memohon kepada malaikat Malik supaya dimatikan saja perkaranya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagian ulama tafsir mengatakan tentang ayat ini, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Kata mereka, fahum la yamutuna finnari bihaitsu yastarihuna min adabiha. Mereka tidak mati di dalam neraka itu, di mana mereka bisa beristirahat dari adabnya ketika mereka mati. Tidak. Wala yahyauna hayatan yastarihuna biha wa yantafi'una minha. Dan mereka pun tidak bisa hidup dengan kehidupan yang nyaman, yang mereka bisa mengambil faedah dan manfaat di situ. Jadi tidak bisa sama sekali. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Disebutkan juga oleh Imam At-Tabari. Imam Tabari ini imam bapaknya ahli tafsir. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim banyak-banyak mengambil dari tafsir Imam Tabari. Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Qur'an, judul tafsirnya itu. Dicetak dalam belasan jilid. Dalam tafsir Imam Tabari, beliau menyebutkan bahwa orang ini tidak mati di dalam neraka dan tidak pula hidup. Maksudnya kata Imam Tabari, yaitu orang yang disiksa di dalam neraka itu, nyawanya itu nyangkut di tenggorokannya. Nyawanya itu kata beliau nyangkut di tenggorokannya.
sehingga tidak bisa keluar supaya dia mati, dan juga tidak bisa lagi balik ke dalam supaya dia bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Itu kata Imam Tabari rahimahullahu ta'ala. Bahkan terus bertambah azabnya, na'udzubillahi min dalik. Allah sebutkan dalam Al-Quran, faduku, maka rasakanlah, kata Allah, falan nazidakum illa adaba, maka kami tidak menambahkan untuk kalian kecuali azab. Ini ayat, kata para ulama, ayat yang paling menakutkan. Kenapa? Karena mereka penduduk neraka minta supaya dimatikan, Allah tidak kabulkan. Kemudian mereka minta supaya diringankan adabnya, juga tidak dikabulkan. Justru semakin ditambah dan terus ditambah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin setelah mendengar ini, ada sebagian yang mungkin berpikir, oh kejam sekali azabnya, betapa mengerikannya, tidak ada ampunkah? Mungkin ada sebagian dari kita berpikir seperti itu. Betapa ngerinya azab neraka itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, harus kita yakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika memasukkan hambanya ke dalam surga, itu semata dengan rahmat Allah. Dan ketika Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka, maka itu semata dengan keadilan Allah. Jangan sampai ada yang berkata Allah kejam, siksaannya sangat mengerikan, tidak berperi kemanusiaan. Jangan sampai ada yang berkata begitu. Sebab apa? Allah menyiksa dengan keadilannya. Allah menyiksa memang kepada manusia yang patut untuk disiksa. Sebab Allah sudah banyak berikan peringatan, Allah sudah banyak memberikan teguran, sudah terlalu banyak peringatan demi peringatan, tapi manusia tidak mau sadar juga. Maka jangan dikatakan bahwasanya Allah tidak adil, Allah terlalu mengerikan azabnya, tidak setimpal dengan perbuatannya. Tidak. Allah maha adil. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi hamba-hambanya surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat juga dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Kata Nabi kita, adapun penduduk neraka yang mereka itu adalah orang yang berhak masuk neraka, maka mereka tidak mati di dalam neraka dan tidak pula hidup di dalam neraka. Bagaimana bisa mati, Pak? Ketika mereka diazab, kemudian mereka diazab, dibakar, lalu dikembalikan lagi utuh seperti semula, lalu diazab lagi. Seperti itu azabnya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 56. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, setiap kali kulit mereka gosong, setiap kali kulit mereka itu hangus, kami gantikan dengan kulit yang lain. Untuk apa? Liyadukul adab, supaya mereka merasakan azab neraka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, supaya orang jangan sampai menggampangkan neraka ini. Siksaan yang sangat pedih, yang apinya allati tattali'u alal afidah, sudah pernah kita terangkan dalam surat Al-Humazah. Allati tattali'u alal afidah, surat Al-Humazah ayat yang ke-7. Yang apinya, kata Allah, itu membakar sampai ke jantung. Itu api neraka, Pak. Apinya membakar sampai ke jantung. Allati tattali'u alal afidah. Sering kita baca ayat ini, sering kita dengarkan imam membaca ayat ini. Ini peringatan dari Allah. Api neraka itu panasnya, membakarnya itu sampai ke jantung. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini semua diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
bukan membuat kita putus asa dari rahmat Allah, tidak. Bukan membuat kita ngeri, takut, sehingga tidak ada harapan lagi. Bukan seperti itu. Tetapi diingatkan ini supaya manusia betul-betul sadar terhadap apa yang dia perbuat ketika dia melakukan dosa ketika di dunia ini. Ada konsekuensinya, ada pertanggungjawabannya. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama menyebutkan ini ayat bahwa neraka besar yang dimasuki oleh mereka yang masuk ke dalam neraka, kemudian la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Sebagian ulama menafsirkan ini ayat azab untuk orang-orang yang tak beriman, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka diazab dengan azab yang seperti itu. Dan azab ini beda dengan orang muslim, orang mukmin, orang yang bertauhid yang masuk neraka gara-gara dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Kalau orang kafir kan, Pak, yang tak beriman, itu akan langsung masuk ke dalam neraka. Tapi orang beriman, yang dia beriman, maka sebelum dia masuk surga atau neraka, dia perlu ditimbang amalnya. Mana yang lebih berat? Apakah amal baiknya ataukah amal buruknya? Kalau amal baiknya lebih berat, alamat masuk surga. Tapi kalau amal buruknya lebih berat, maka alamat masuk neraka. Nah, ulama mengatakan bahwa azab neraka yang disifatkan dalam ayat ini itu untuk orang-orang yang ingkar saja, yang kafir saja, yang tak beriman saja. Sementara mereka yang beriman, azab mereka tidak seperti itu. Nah, inilah penafsiran lain dari para ulama terkait dengan ayat sebelumnya, ayat yang ke-12 tadi, bahwa ulama menyebutkan an-narul kubra, api yang besar itu adalah api yang diperuntukkan kepada orang-orang kafir yang tak beriman kepada Allah. Sementara api yang kecil yang ada di dalam neraka itu diperuntukkan kepada mereka yang beriman, yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Ada yang seperti itu? Orang beriman dia, tapi amal buruknya lebih banyak, Pak. Dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Mungkin dia sholat, mungkin dia puasa, mungkin dia pernah sedekah, tapi maksiatnya juga tak kalah banyak. Maka disebabkan oleh maksiatnya, bisa jadi dia masuk ke dalam neraka, dibersihkan dulu dosanya di dalam api neraka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkait dengan hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sebuah hadits yang sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amma unasun, adapun manusia, yuridullahu bihimur rahmah, mereka yang beriman, yang Allah inginkan untuk mereka rahmat, fayumituhum finnar, ketika mereka diazab di dalam neraka karena dosa mereka, mereka diazab tidak seperti azabnya orang kafir yang mereka tidak mati di dalamnya dan tak pula hidup, tapi mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Nah, kalau orang yang beriman dimatikan. Ini bedanya dengan azab orang kafir. Dan ini lebih dipertegas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin nasun asabahumun nar bidunubihim." Akan tetapi kata Nabi, manusia-manusia yang beriman, yang mereka masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka lebih banyak. Mereka inilah orang Islam tetapi banyak berbuat maksiat. Maka kata Nabi, mereka akan diazab oleh Allah di dalam neraka sampai batas waktu yang telah ditentukan. Artinya tidak kekal selama-lamanya. Kemudian Allah amatahum imatatan, Allah matikan mereka. Summa idza kanu fahma, kemudian ketika mereka sudah menjadi arang, udina bisyafa'ah,
maka mereka mendapatkan syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Faji'a bihim dobair, maka datangkan mereka dalam keadaan mereka bergerombolan penduduk neraka ini tadi. Setelah itu mereka dicelupkan ke dalam anharul hayah, sungai kehidupan. Maka dicelupkan mereka dalam sungai kehidupan, kemudian mereka tumbuh lagi sebagaimana biji-bijian itu tumbuh. Lalu setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Ini orang yang beriman, yang mereka masuk neraka gara-gara dosa-dosa mereka lebih banyak. Sementara mereka yang ingkar, mereka yang kafir, mereka yang tak beriman, ini ayatnya, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Jadi jamaah sekalian, ini ayat untuk orang kafir, untuk orang yang tak beriman. Mereka tidak mati di dalamnya dan tak pula hidup. Sementara orang yang beriman, yang dosanya lebih banyak sehingga mereka masuk ke dalam neraka, mereka dimatikan setelah diazab dengan azab yang mengerikan juga tentunya. Tapi mereka mati, setelahnya dikeluarkan dari neraka, lalu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, lalu mereka tumbuh dan segar kembali, lalu setelahnya barulah dimasukkan ke dalam surga. Sebab surga Allah haram bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Harus dibersihkan dulu, harus dicuci dulu dosanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan an-nar al-kubra yang disebutkan di dalam ayat ini. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah perbedaan antara azab yang diterima oleh orang-orang yang tak beriman dengan azab yang diterima oleh orang-orang yang beriman dikarenakan dosa-dosa mereka. Di antara perbedaan yang lain, kalau penduduk neraka dari kalangan orang-orang kafir dan tak beriman, mereka kekal selama-lamanya dan tidak akan keluar dari neraka. Sementara mereka yang beriman tetapi dosanya lebih banyak, maka kelak mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Berarti ada manusia-manusia yang seperti ini, Pak. Jadi jangan dikira neraka itu selama-lamanya orang yang masuk berarti kekal. Tidak semuanya. Ada yang dikekalkan, tapi ada juga yang tidak dikekalkan. Makanya itulah kita kenal ada namanya syafaat. Syafaat Nabi SAW untuk para pelaku dosa besar yang harusnya dia masuk neraka, tapi karena dapat syafaat Nabi tidak jadi masuk neraka. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang memang harusnya sudah mau masuk neraka, tapi karena dapat syafaat Nabi, dia tak jadi masuk neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Dapat syafaat. Nah, itulah pentingnya syafaat itu, Pak. Makanya kita senantiasa mendengar orang-orang, semoga kita bisa dapat syafaat nanti dari Nabi kita Muhammad SAW. Pertolongan. Ada orang yang tadinya masuk neraka, betul-betul sudah merasakan siksa neraka. Karena syafaat, dapat syafaat Nabi, maka dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ada orang yang tadinya dapat neraka dan disiksa neraka dengan azab yang sangat mengerikan, kemudian dapat syafaat, diringankan siksaannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya disebutkan dalam hadits qudsi tentang orang-orang yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhriju minan nar." Keluarkan dari api neraka, kata Allah. "Man kana fi qalbihi misqala darratin min iman." Orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan walau hanya sebesar biji sawi. Kalau ada imanmu walaupun sebesar biji sawi, maka kamu tidak akan kekal di dalam neraka. Pasti akan kelak nanti dimasukkan ke dalam surga walaupun imanmu kecil. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan Allah itu maha adil. Allah Subhanahu wa taala maha adil. Ketika kamu beriman walaupun kecil iman kamu, maka neraka haram selama-lamanya bersamamu. Kalau kamu harus disiksa di dalam neraka, pasti suatu saat kamu akan dikeluarkan dari neraka.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya mungkin pernah kita lihat, pernah kita dengar kisahnya orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga itu. Ini dari percakapan Nabi Musa alaihi salam dengan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Nabi Musa itu Pak dikenal sebagai Nabi yang merupakan kalimur Rahman, orang Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah. Nabi yang seperti ini cuma 3 orang. Yang pertama Nabi Adam alaihi salam. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi Adam itu Nabiyun Mukallam, Nabi yang langsung diajak bicara sama Allah. Bagaimana tidak, dia manusia pertama. Yang kedua Nabi Musa alaihi salam, langsung diajak bicara oleh Allah. Yang ketiga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu melalui perantaraan wahyu malaikat Jibril. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya jangan heran ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Tuhannya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang Nabi Musa mendapatkan kekhususan seperti itu. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah berkata kepada Tuhannya, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, siapa kiranya orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga?" Nabi Musa tanya tentang orang yang paling rendah, bukan yang paling tinggi. Karena kalau yang paling tinggi sudah ditahu, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam hati. Tidak bisa dibayangkan. Itu kalau yang paling tingginya. Nah, Nabi Musa dengan kecerdasannya, beliau bertanya, siapa yang paling rendah kedudukannya di dalam surga? Maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, hambaku yang paling rendah kedudukannya dalam surga, huwalladhi yaji'u ba'dama dakhala ahlul jannati al-jannata. Dialah orang yang nanti akan datang setelah penghuni surga semuanya masuk ke dalam surga. Dia yang terakhir, dia yang paling terakhir. Maka tentu bisa dibayangkan, orang ini sebelumnya masuk neraka karena dosa-dosanya yang sangat banyak, dibersihkan dulu. Tapi karena dia punya iman hanya sebesar biji sawi, dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Inilah orang yang paling rendah ini kedudukannya. Maka Allah berfirman kepada dia, kepada orang ini, kepada hamba ini, udkhulil jannah, wahai hambaku yang paling terakhir masuk surga, silahkan kau masuk surga. Maka mendengar tawaran itu, ternyata dia tidak langsung masuk surga, Pak. Dia berhenti dulu. Maka dia bertanya kepada Tuhannya, ai Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa adkhuluha, bagaimana kiranya aku masuk ke dalam surga? Waqad nazalan nasu manazilahum, sementara orang-orang sudah mengambil tempatnya masing-masing. Wa akhadu akhadatihim, dan mereka telah mengambil bagiannya masing-masing. Untukku yang mana ya Allah? Dia kira surga itu sudah penuh, tidak ada lagi bagian untuknya. Maka Allah berfirman kepada dia, ya abdi, ya bena Adam, wahai anak Adam, atardha antakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunya. Apakah kamu suka kalau kuberikan kepada kamu kenikmatan sama seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia? Mau ndak yang seperti itu? Kata dia, raditu ya Rabb, aku sudah ridho, aku mau yang seperti itu wahai Rabb, berikan aku yang seperti itu. Kenikmatan luar biasa, seperti raja. Yang namanya raja itu kan punya istana, punya permaisuri, kemudian ada prajurit-prajuritnya, itu namanya raja. Mau ndak kau berikan kamu nikmat seperti itu? Kata dia, ya aku mau ya Allah. Maka Allah berfirman kepada dia, lakadzalik wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu, bagimu yang seperti itu dan semisalnya, ditambah 5 kali lipat lagi, kata Allah. Maka dia pun cepat-cepat mengatakan, raditu ya Rabb, aku sudah ridho, aku mau itu ya Allah.
Berikan kepadaku yang seperti itu. Maka Allah berfirman lagi kepadanya, lakadzalik wa asyratu amsalihha. Bagimu yang seperti itu ditambah 10 kali lipat lagi. Berarti ditambah 10 kali lipat, 5 kali 10 Pak, 50 kali lipat. Seperti raja yang ada di dunia ditambah 50 kali lipat lagi. Allahu Akbar. Siapa ini? Orang yang paling rendah di surga. Yang paling rendah di surga. Bukan di Jannatul Firdaus ya. Kalau Jannatul Firdaus itu yang paling tingginya itu, yang paling nikmatnya itu. Tapi ini yang paling bawah. Nikmatnya sudah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita bisa membayangkan betapa ngerinya neraka, Pak, maka kita pun bisa mengingat betapa indahnya surga itu. Yang rendahnya saja begitu. Pernah jadi raja, Pak? Pernah jadi raja? Kalau tidak pernah jadi raja di dunia, pasti akan jadi raja di akhirat kalau masuk surga. Kalau masuk surga. Alhamdulillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dari apa? Dari siksaan neraka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada manusia. 2 ayat ini, Pak. Kalau kita baca, sering kita dengarkan kan? Surat Al-A'la ini paling sering dibaca kan? Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat ke-12 dan ayat ke-13. 2 ayat saja mengingatkan kita tentang neraka. Karena memang tentang neraka ini Allah Subhanahu wa taala pecah-pecah ayatnya. Kadang di ayat ini ada, di ayat ini ada, di ayat ini ada. Supaya apa? Supaya kalau kita baca Quran selalu ingat itu neraka, Pak. Selalu ingat itu neraka. Kalau misalnya cuma terkumpul dalam satu surah saja, ya berarti cuma itu saja dibahas nantinya, ya kan? Tapi kalau misalnya dipecah-pecah ada di ayat ini, bahkan hampir di semua surat tentang neraka itu ada dibahas, Pak, dalam Quran. Subhanallah. Sekali lagi sebagai peringatan bagi kita. Sebagai peringatan bagi kita. Kita ini butuh diingatkan. Kita ini butuh ditegur. Kita ini butuh sedikit ketegasan supaya kita pun sadar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang neraka, sekali lagi keseimbangan, prinsip keseimbangan selalu ada. Setelah disebutkan neraka, disebutkan lagi tentang kebahagiaan. Lihat, Pak. Jadi tidak selama-lamanya kita cerita tentang neraka itu. Nah, ada juga bahagianya, ada juga tentang surganya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lihat di ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menyebutkan keberuntungan. Memang Allah mulai dengan itu. Lihat di ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ini 2 ayat menyebutkan tentang keberuntungan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung. Lihat. Kalau tadi sungguh telah sengsara, kalau ini sungguh telah beruntung. Siapa yang beruntung? Man tazakka, orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih. Kemudian beruntung juga orang yang selalu berzikir, menyebut nama Tuhannya. Fasalla, dan beruntung juga orang yang melakukan sholat. 3 keberuntungan bagi orang-orang yang seperti ini. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang kesudahan orang yang tidak mau menerima nasihat, orang yang tidak mau menerima peringatan, maka di ayat ini kebalikannya. Penjelasan tentang kesudahan bagi orang-orang yang mau menerima nasihat, bagi orang-orang yang mau menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapatkan? Al-falah, keberuntungan. Sering kita ucapkan kan? Sering kita dengarkan kumandang azan kan? Hayya 'alal falah. Apa artinya al-falah? Keberuntungan.
kesuksesan. Makanya sholat itu membawa kesuksesan, membawa kepada keberuntungan, sesuai dengan ajakannya. Kalau mau beruntung, ayo sholat. Lihat ayat ini mengingatkan tentang hal tersebut. Subhanallah. Makanya para jamaah sekalian, inilah diantara rahasia mengapa Nabi itu seringkali membaca surat ini, surat Al-A'la, pada hari Jumat dan di momen-momen berkumpulnya manusia. Makanya di antara suratan yang dibaca oleh Nabi di hari Jumat, di sholat Jumat, surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, dan surat Al-Ghasyiyah, Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Dan ketika Yaumul Id, di hari Id, di antara suratan yang dibaca oleh Nabi, surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, dan surat Al-Ghasyiyah, Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Mengapa? Karena memuat makna-makna yang sangat mendalam seperti ini. Sehingga sangat pas kalau diingatkan kepada manusia di saat mereka berkumpul. Tapi kan ini tidak bisa menjadi peringatan kalau kita tidak paham ayat ini, Pak. Kalau kita tidak paham, sering kita dengarkan surat Al-A'la, tapi kita dengarkan apa yang dibaca imam ini kita tidak tahu. Makanya kita bahas ayat demi ayat, supaya kalau imam baca, oh hadir dalam benak kita. Pernah dijelaskan makna ayat ini, begini maknanya ternyata. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ini siksaan neraka ini. Hadir dalam hati kita seperti itu. Dan ini juga untuk membuat kita khusyuk dalam sholat. Nah, di antara caranya Pak supaya kita khusyuk dalam sholat, supaya jangan sampai kita sholat itu yang kita ingat bisnisnya kita, yang kita ingat utangnya kita, yang kita ingat apanya kita di dalam rumah. Kita ingat bacaan ayat ini, apa maknanya. Itu di antara kiat supaya khusyuk dalam sholat. Seseorang itu perlu memahami ayat-ayat Quran yang dibaca. Ayat-ayat Quran yang dibaca, terutama surat Fatihah. Ketika imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa maknanya ini? Paling tidak kita tahulah terjemahannya. Demikian pula ketika imam baca surat pendek, hendaknya kita tahu minimal terjemahannya. Apalagi sampai tahu tafsir mendalam dari ayat itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Walhamdulillah, perjalanan kita dalam tafsir ini mulai dari surat An-Nas, Pak. Mulai dari surat An-Nas kita bahas. Nah, ini sampai surat Al-A'la. Ya. Kalau misalnya kalau ada panjang umur misalnya kita selesaikan sampai juz 30 ini. Naam, kemudian masuk nanti juz Tabarak, subhanallah, betapa banyak ilmu yang kita dapatkan kalau umur panjang. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita, menambah iman dan takwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa ingat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.